Mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo akan menggantikan Indra Safri di timnas Indonesia U22. Marcelino Ferdinand dipastikan tampil menghadapi Lebanon di leg kedua. Kurang ajar, media Vietnam menyindir timnas Indonesia U22 yang kalah 1-2 atas Lebanon. Sintayong terciduk sedang menyaksikan laga timnas Indonesia versus Lebanon. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo menggantikan Indra Safri di timnas Indonesia U22. Ya, media Vietnam memanaskan rumor Park Hang-seo tengah diincar untuk melatih timnas Indonesia. Bahkan gajinya bisa 2 kali lipat dari Sintayong. Media Soha memberitakan bahwa gonjang-ganjing masa depan mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo tengah jadi konsumsi publik di negara tersebut. Salah satu rumor yang disoroti oleh media tersebut adalah Pak Hang-seo bakal menerima tawaran dari Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk melatih timnas Indonesia U22. Ya, sore ini opini publik tiba-tiba memunculkan rumor bahwa pelatih Park Hang-seo baru saja mendapat tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Bukan hanya itu, Soha juga menggarisbawahi tawaran dari PSSI terhadap Park Hang-seo yang tidak main-main, sebab gajinya senilai 1,5 juta dolar per tahun jadi iming-imingnya. Menurut Soha, gaji sebesar itu bisa dikatakan 2,5 kali lebih tinggi dari pemasukan yang dikantongi Park Hang-seo selama menangani timnas Vietnam U23 dan timnas senior Vietnam yang hanya berkisar 600.000 dolar AS per tahun. Menariknya, gaji yang ditawarkan Park Hang-seo tersebut juga 1,5 kali lipat dari upah yang diterima Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia saat ini. Ya, jika tawaran ini benar, kemungkinan Park Hang-seo akan menangani timnas Indonesia di level U19, U23 dan timnas Indonesia senior, seperti yang diemban pelatih Sintayong selama 3 tahun terakhir, tulis media Soha. Meskipun isu ini mulai heboh di Vietnam, tetapi Soha mengklaim rumor PSSI tengah mengincar jasa Park Hang-seo justru masih cukup sepi di tanah air. Mencuatnya rumor bahwa Park Hang-seo bakal melatih timnas Indonesia sendiri tak lepas dari situasi kontrak Sintayong yang akan berakhir pada akhir tahun 2023. Marcelino Ferdinand merapat memperkuat timnas Indonesia U22 menghadapi Lebanon. Ya, kepastian jadwal bergabungnya Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan di timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja mulai terungkap. Marcelino segera pulang, Arhan belum pasti jadwalnya. Timnas Indonesia U22 menjelang pesta olahraga terbesar se-Asia terus menggenjot persiapan termasuk melakukan beberapa uji coba sebelum akhirnya memilih 20 pemain terbaik untuk dibawa ke Kamboja pada 25 April nanti. Rizky Ridho dan kawan-kawan memang berencana untuk terbang ke Kamboja lebih awal karena fase grup cabang olahraga sepak bola di SEA Games dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2023. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Filipina, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja. Cukup mudah. Setelah sukses mengimbangi Bayangkara FC dengan skor 1-1, skuad Indra Safri juga menjalani pertandingan uji coba melawan Lebanon sebanyak 2 kali. Laga pertama, timnas Indonesia menelan kekalahan. Namun di laga kedua, timnas Indonesia pasti akan bangkit dan membantai Lebanon. Namun dari pemain yang diturunkan, sejatinya skuad yang ada belum sepenuhnya lengkap. Indra mengungkapkan masih ada beberapa pemain yang telah dipanggil tapi belum bisa bergabung lantaran masih memperkuat klubnya di luar negeri. Mereka ialah Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Marcelino seperti diketahui saat ini masih berada di Belgia guna memperkuat klub KMSK DC, sementara Arhan masih membela klubnya Tokyo Verdy. Ya, kalau untuk Arhan dan Marcelino tanggal 18 April belum gabung karena nanti sesuai dengan surat yang disampaikan oleh klubnya Marcelino, dia akan ada pertandingan terakhir tanggal 22 April, kata Indra Safri. Setelah itu klubnya melepas tanggal 23 April, kita siapkan transport untuk dia kembali ke Indonesia, tuturnya.
Sementara untuk kepastian Arhan bergabung dengan timnas U22, Indra belum bisa memastikan sebab sampai saat ini belum ada surat resmi dari klub yang bersangkutan untuk Arhan. Kami sedang menunggu surat resmi dari klubnya, ujar Indra Safri. Kurang ajar, media Vietnam menyindir timnas Indonesia U22 yang kalah 1-2 dari Lebanon. Ya, menurut Soha VN, kekalahan skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 itu membawa kabar gembira bagi timnas Vietnam U22 jelang SEA Games 2023. Ya, kalah telah di 7 menit, lawan yang sudah ditakdirkan membawa kabar gembira bagi Vietnam U22 jelang SEA Games, tulis judul artikel Soha VN tersebut. Indonesia U22 kalah di kandang sendiri dalam laga persahabatan untuk persiapan SEA Games ke-32, tambah pernyataan Soha tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia U22 dibungkam Lebanon U22 dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Garuda Muda sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-83 via gol bunuh diri dari pemain Lebanon Ali Al-Rida. Sialnya timnas Indonesia U22 kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir sehingga dipaksa menyerah oleh Lebanon via gol Mohamed Mahdi Sabah di menit ke-90 dan Muhammad Nasir di menit ke-90+7. Kekalahan ini pun tak pelak menjadi sorotan media VN, Soha VN. Menurut Soha VN, laga uji coba melawan Lebanon ini dinilai sebagai langkah penting bagi timnas Indonesia U22 sebelum mentas di SEA Games 2023 edisi ke-32. Namun dikarenakan kalah, Soha VN menilai hasil ini membuat sang rival timnas Indonesia U22 Vietnam dan Thailand bergembira. Dianggap sebagai kandidat juara, fakta bahwa Indonesia U22 belum mencapai prestasi tinggi dapat dianggap sebagai kabar baik bagi pesaing seperti U22 Vietnam atau U22 Thailand. Bahkan tim Vietnam U22 sempat dilupakan saat Indonesia fokus ke Piala Dunia U20. Hanya saja ketika ada insiden yang membuat Indonesia U20 kehilangan hak mengikuti Piala Dunia, tujuan SEA Games lebih diminati, tambah sindiran Soha VN itu. SEA Games 2023 akan digelar di Kamboja mulai 5-17 Mei mendatang. Khusus untuk cabang olahraga sepak bola putra akan dimainkan lebih awal, yakni 29 April 2023. Pada SEA Games 2023, timnas Indonesia U22 tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Ya, seperti yang diunggah akun TikTok, info seputar pelatih 52 tahun itu duduk di samping Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Arito Tejo, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sekilas Sintayong terlihat jenuh menyaksikan laga timnas Indonesia U22 yang bermain sangat monoton, yang dipermalukan Lebanon saat itu. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut sesekali menahan dagunya dan napasnya dengan tangan seolah gregetan ingin langsung turun menangani timnas Indonesia U22. Momen ini pun sontak menjadi sorotan netizen Indonesia, diantaranya ada yang mengatakan bahwa Sintayong adalah sosok penting untuk membawa perubahan terhadap timnas Indonesia. Mereka rindu akan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu. Ya, berarti selama ini Sintayong benar-benar membawa perubahan di sepak bola Indonesia dan akan seperti timnas U22 ini jika Sintayong pergi. Sintayong bilang di dalam hati, nanti kalau saya nggak ngelatih timnas Indonesia bakal kayak apa lagi, jadi setelan pabrik lagi mungkin, tambah akun TikTok itu. Sebagai informasi, Sintayong memang tidak melatih timnas U22 sebab pelatih 52 tahun itu awalnya diproyeksikan untuk fokus menangani timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia batal digelar. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia U22 akan kembali melawan Lebanon untuk leg kedua pada hari Minggu. Pertemuan kedua ini jadi kesempatan bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membalaskan dendamnya terhadap Lebanon dan membantainya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.